Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the chance that have been given for us. So we are from Group B, and today we are going to explain our material, and the title is about the linguistic of second language acquisition. But for the first, let me introduce myself. My name is Yuni Gita Chani, and I'm as the first presenter and also as the moderator. And the second presenter is Nurfania Fadila. Well, ladies and gentlemen, without any further ado, let's move to the topic. Well, jadi materi kami yaitu tentang the linguistic of second language acquisition. Next. Nah, ada beberapa poin yang ingin kami jelaskan kepada audiens. Jadi yang pertama yaitu the nature of language, sifat dari bahasa itu sendiri. Nah, jadi the nature of language itu divide into some point. Jadi beberapa poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, language are systematic atau language itu tersusun. Dan yang kedua yaitu language are symbolic, dan yang ketiga yaitu language as social. Well, saya akan jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama, jadi kalian bisa lihat di bukunya. Jadi yang pertama yaitu bahasa adalah sistematis. Nah, jadi maksudnya bahasa itu merupakan sistematis, yaitu bahasa itu terdiri dari elemen-elemen berulang yang ada dalam pola kalimat dengan hubungan yang teratur. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa semua bahasa memiliki jumlah kalimat yang mungkin tidak terbatas, dan sebagian besar dari kalimat tersebut belum kita hafal. Dan ada beberapa kalimat yang kita ucapkan tetapi kita tidak sadar. Jadi penutur itu tidak sadar atau bahkan mengetahuinya jika mereka memperoleh bahasa tersebut sedari kecil. Nah, terus yang kedua yaitu ada language are symbolic. Jadi bahasa itu merupakan simbol. Nah, mengapa demikian? Maksudnya language are symbolic itu bahasa itu merupakan urutan suara atau huruf yang tidak secara inheran memiliki makna begitu. Nah, jadi bahasa itu mempunyai simbol-simbolnya tersendiri. Jadi arti simbol dalam suatu bahasa itu datang melalui kesepakatan diam-diam dari sekelompok pembicara. Misalnya nih, tidak ada keterkaitan antara hewan berkaki 4 dengan hewan pemakan jerami. Jadi maksudnya di sini sehingga hewan pemakan jerami ini dan berkaki 4 ini disebut atau simbolnya itu merupakan kuda begitu. Jadi orang-orang menggunakannya horse sebagai simbol dalam bahasa tersebut untuk mewakili hewan berkaki 4 dan pemakan jerami tersebut. Oke, yang ketiga yaitu ada social. Jadi language as social. Nah, maksudnya itu setiap bahasa itu mencerminkan persyaratan sosial masyarakat yang menggunakannya, dan tidak ada standar untuk menilai apakah satu bahasa lebih efektif untuk berkomunikasi daripada bahasa yang lain. Selain untuk memperkirakan keberhasilan penggunanya dalam mencapai tugas-tugas sosial yang dituntut oleh mereka. Jadi, maksudnya di sini language are social itu bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi sosial, berkomunikasi sehari-hari, everyday, talk each other. Jadi language is used to communicate each other. Well, next point. Jadi next point itu ada beberapa prior knowledge yang first language dan second language itu harus ketahui dalam tingkat bahasa ini. Jadi yang pertama itu ada lexical atau item. Nah, di mana di sini pembaca itu harus atau kita sebagai as a people, kita tak harus tahu itu arti kata dan pengucapannya juga bagaimana. Terus yang kedua, karena ini berhubungan dengan linguistik atau tata bahasa, maka yang kedua yaitu ada fonologi yang berkaitan dengan sistem suara atau bunyi ujaran. Dan yang ketiga yaitu ada morfologi,
yang berkaitan dengan kata atau struktur kata. Dan yang keempat yaitu ada sintaksis. Jadi sintaksis di sini berkaitan dengan tata bahasa. Dan yang kelima itu ada struktur nonverbal, di mana di sini mengacu kepada makna khusus yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang terakhir yaitu ada ceramah. Nah, hal inilah di sinilah kita how we can relate, bagaimana caranya kita menghubungkan kalimat untuk membentuk informasi yang jelas gitu. Nah, dan kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Well, jadi next material is about only a process to SLA. Jadi pendekatan yang dilakukan ke second language acquisition. Jadi ada beberapa yang akan kami jelaskan. Nah, yang pertama yaitu ada wait. Nah, jadi ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama ada constructive analysis atau biasa yang disebut dengan CA, terus ada error analysis atau EA, dan ada interlanguage, ada more from order studies, dan monitor model. Dan di sini interlanguage itu dibagi lagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama systematic, dynamic, variable, both system informed, and function. Oke, kita melangkah ke yang pertama, yaitu constructive analysis. Nah, apa sih itu constructive analysis? Jadi, constructive analysis ini berkaitan dengan behaviorism dan structuralism. Jadi, berkaitan dengan perilaku dan strukturalism, di mana CA ini merupakan pendekatan yang melibatkan memprediksi dan menjelaskan masalah pembelajar berdasarkan perbandingan first language dan second language untuk menentukan persamaan dan perbedaan. Nah, hal itu dipengaruhi oleh teori-teori yang dominan dalam linguistik dan psikologi Amerika Serikat melalui tahun 1940-an. Nah, disinilah muncul yang namanya strukturalisme dan behaviorism. Jadi, CA ini, constructive analysis ini lebih bersifat pedagogis. Well, kita lanjut. Jadi kalian bisa lihat di bukunya kalian halaman 38. Nah, di sini ada jenis interferensi. Jadi di antara sini ada dua bahasa yang diambil, yaitu yang pertama bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. Nah, interferensinya ini ada berbagai macam. Ada bentuk dan maknanya sama, distribusinya berbeda. Contohnya, orang Spanyol dia bahasanya La Paloma Blanca, itu artinya merah putih, atau Las Palomas Blanca, itu artinya juga merah putih. Sedangkan bahasa Inggris itu merah putih, merpati putih itu S itu plural S itu jamak, sama dalam kedua bahasa, tetapi distribusi kemunculannya berbeda. Jadi kalau Spanyol dia melampirkan S itu untuk artikel, pengubah, dan kata benda. Tapi bahasa Inggris hanya menempelkannya pada kata benda saja. Dan ini merupakan kontras yang sama diilustrasikan dalam contoh sebelumnya. Jadi kalau dalam Spanyol itu penempatan plural S itu hanya untuk kepunyaan saja. Sedangkan di bahasa Inggris itu untuk noun yang menandakan bahwa dia itu jamak atau plural. Nah, terus kita lanjut ke error analysis. Nah, jadi error analysis atau analisis kesalahan atau EA itu merupakan pendekatan pertama yang mencakup fokus internal pada kemampuan kreatif pelajar untuk membangun bahasa. Jadi error analysis ini lebih ditekankan kepada kemajuan dan kemampuan kreatif pelajar untuk membangun bahasa. Jadi hal ini berdasarkan pada deskripsi dan analisis kesalahan pembelajar yang sebenarnya dalam second language. Jadi bagi kalian, guru yang menguasai dua bahasa, second language dan first language, maka kita harus memperhatikan second language-nya kita.
Tidak apa-apa jika siswa kita melakukan error analysis, but that's the point. We have to guide mereka sehingga mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, terus error analysis itu sebagian besar menambah atau menggantikan constructive analysis pada awal 1970-an. Dikarenakan ada beberapa hal perkembangan, yaitu yang pertama bisa dilihat di bukunya, yaitu yang pertama prediksi yang dibuat oleh CA atau constructive analysis itu tidak selalu terwujud dalam kesalahan pelajar yang sebenarnya. Nah, terus yang kedua yaitu ketika teori linguistik berubah, fokus eksklusif pada bentuk dan pola tingkat penulisan oleh ahli bahasa struktural bergeser ke perhatian mereka yang aturan itu didasari. Jadi, ketika teori kita sudah berubah, maka fokus eksklusifnya mahasiswa itu pada bentuk dan pola permukaannya begitu. Nah, terus yang ketiga yaitu ada asumsi behaviorism, di mana pembentukan kebiasaan menyumbang pemerolehan bahasa secara serius dipertanyakan oleh banyak ahli dan psikolog. Jadi ada yang namanya pergeseran mentalisme. Nah, bagi ini ya sebenarnya lebih ke psikologi. Terus yang terakhir yaitu studi tentang SLA tidak lagi dimotivasi dengan kuat dan kekhawatiran pengajaran seperti halnya untuk konseptif analisis. Jadi itulah perbedaan antara konseptif analisis dan error analisis. Nah, terus ada lagi poin yang ingin saya sampaikan bahwa pergeseran fokus utama itu dari bentuknya dan pola kepermukaan aturan kita yang mendasarinya. Jadi dari pergeseran paralel dalam upaya ini, bagaimana cara kita memahami exposition-nya, yaitu yang pertama behaviorism dan mentalisme. Kenapa? Karena sebagian besar disebabkan oleh revolusi dalam dihasilkan oleh pengenalan Noam Chomsky. Jadi ada yang namanya teori Chomskyan. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut. Jadi tentu saja ya setiap approach itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau error analysis itu kekurangannya ada beberapa. Yang pertama itu kumpulan contoh bahasa pembelajar. Jadi sebagian besar sampel bahasa pembelajar atau learners itu yang telah digunakan di error analysis mencakup data yang dikumpulkan dari banyak pembicara yang menanggapi jenis tugas atau tes yang sama seperti mereka lakukan begitu tentang studi morfem. Nah, terus yang kedua yaitu identifikasi kesalahan. Jadi langkah pertama yang dalam analisis ini kita memerlukan penentuan unsur-unsur dalam sampel bahasa pembelajar yang dialami oleh second language learners. Nah, terus ada yang namanya deskripsi kesalahan. Jadi, kesalahan di sini biasanya diklasifikasikan menurut tingkat bahasa. Apakah kesalahan yang fonologis, morfologis, sintaksis, dan lain sebagainya. Terus poin yang terakhir yaitu ada penjelasan kesalahan. Nah, maksudnya di sini kita memperhitungkan mengapa kesalahan dibuat itu. Jadi, kita sebagai learners itu tidak terlalu memikirkan bahwa, oh kesalahan saya ini, itu, dan lain sebagainya. Yang terpenting dalam mencoba memahami proses SMA itu, dua dari kemungkinan besar penyebabnya kesalahan dari second language learners-nya atau gangguan dari first language-nya. Nah, bisa dilihat contohnya, yaitu ada di halaman 42. Nah, itu tadi untuk kelebihannya. Jadi kekurangannya error analysis itu yang pertama itu ada ambiguitas dalam klasifikasi, terus kurangnya data positif, dan potensial untuk dihindari, serta pengaruh kurikulum ke second language acquisition. Nah, itu tadi materi tentang error analysis. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada yang namanya interlanguage. Jadi interlanguage di sini dibedakan lagi menjadi beberapa dan hanya 4 saja yang saya ambil, yaitu ada systematic, dynamic, variable, dan both system, inform, and
function. Jadi, interlanguage itu disebut juga antarbahasa atau disingkat dengan IL. Jadi di mana interlanguage di sini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sistematis. Nah, jadi ada sistematis. Jadi yang ini. Nah, maksudnya sistematis di sini. Jadi pada tahap ini apa ya? Jadi IL itu diatur oleh aturan yang membentuk tata bahasa internal pelajar. Jadi dia terurut. Nah, terus yang kedua yaitu ada dynamic. Nah, jadi dynamic di sini yaitu sistem aturan yang ada di dalam pikiran peserta didik sering berubah atau dalam keadaan berubah-ubah, menghasilkan suksesi tata bahasa sementara. Jadi banyak siswa atau pelajar yang jawabannya itu masih pelimpan, namanya juga teenager gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada variabel. Jadi meskipun interlanguage itu sistematis, perbedaan konteks menghasilkan pola penggunaan bahasa yang berbeda. Jadi biasanya variabelnya itu berbeda begitu. Ini variabel. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu ada both system, income, and function. Jadi ada di sini ada sistem reproduksi baik bentuk maupun fungsinya. Jadi maksudnya di sini karakteristik dari hal ini tuh mengacu pada struktur tata bahasa yang kurang kompleks. Jadi biasanya dibentuk dan difungsikan ulang begitu. Ya, kalian bisa lihat di halaman 44 ada bagan, yaitu yang pertama L1, titik-titik-titik, 1, titik-titik-titik lagi, 1, dan titik-titik lagi, dan di bawahnya ada antarbahasa. Jadi, penjelasan dari diagram ini yaitu, jadi awal dan akhir dari interlanguage itu didefinisikan masing-masing sebagai setiap kali pelajar pertama kali mencoba untuk menyampaikan makna dalam second language. Jadi ketika kita lihat bahasa bahwa first language atau mother language-nya kita itu setelah kita kuasai, maka kita dengan mudah menganalisis second language-nya kita. Nah, terus ada lagi morpheme order studies. Uh, Nah, kita lanjut. Jadi selanjutnya itu ada morpheme order studies. Bagaimana caranya kita menyajikan morpheme itu membentuk kata, membentuk kalimat, sehingga kita bisa menggunakan dia dalam berkomunikasi. Nah, jadi dalam morpheme itu ada yang namanya, maksudnya di materi sini, di materi morpheme order studies di buku itu ada masuk infleksi. Jadi kalian bisa lihat di halaman 46 ada di situ tabel 3.1 urutan perolehan morfem first language and second language bahasa Inggris. Jadi yang pertama yaitu ada progresif ditambah dengan ing. Nah, contohnya dia beracting begitu. Jadi di sebelahnya itu ada format penilaiannya dari jurinya. Oke. Jadi ada yang pertama itu ada progressive ing, dan yang kedua itu ada jamak S. Tolong diperhatikan huruf kapitalnya ya, huruf kapitalnya silakan diperhatikan. Ya. Jadi dalam hal ini ya, dalam hari ini tuh maksudnya di materi ini tuh morpheme order studies itu ada awalnya itu dibuat bahwa bukti urutan morfem yang sama ini mendukung hipotesis identitas. Jadi ada first language dan second language. Nah, jadi di mana first language itu ketika kita sudah menguasai morfem-morfem yang ada di first language itu, maka kita dengan mudah menguasai bahasa second language kita. Oke, yang terakhir ada yang namanya monitor model. Jadi apa sih itu monitor model? Nah, jadi monitor model itu merupakan salah satu pendekatan awal terakhir SLA yang memiliki fokus internal. Jadi
monitor model ini diusulkan oleh Stephen Krashen. Nah, jadi dan juga monitor model ini secara eksplisit dan pada dasarnya mengadopsi gagasan tentang peringkat akuisisi bahasa. Gitu. Nah, jadi monitor model itu untuk intinya, jadi untuk intinya bagaimana caranya kita memonitor pendekatan awal dan terakhir untuk SLE yang telah kita lakukan begitu. Apakah fokus ke internal atau fokus ke eksternalnya dan bisa juga dua-duanya, lebih bagus lagi. Well, I think that's all my material. So we move to the second presenter is Ms. Nurfania Fadila. For Ms. Nurfania Fadila, time shared. Okay, thanks for the chance. I will explain my material about principle and parameters. Okay. Jadi saya akan menjelaskan principle and parameters. Jadi prinsip di sini merupakan sifat dari semua bahasa di dunia, dan beberapa prinsip ini mengandung parameter atau titik di mana ada pilihan pengaturan yang terbatas tergantung pada bahasa tertentu yang digunakan. Karena pengetahuan tentang prinsip dan parameter dipostulasikan sebagai bawaan, anak-anak bisa diasumsikan mampu menafsirkan secara tidak sadar menganalisis masukan yang mereka terima dan menyusun tata bahasa first language yang sesuai. Di sini contoh prinsip awal yang dikemukakan Chomsky menetapkan bahwa setiap rasa dalam setiap bahasa memiliki elemen yang sama, termasuk head. Misalnya noun phrase harus selalu memiliki noun head, dan verb phrase harus selalu memiliki verb head, atau prepositional atau postpositional phrase harus selalu memiliki preposition atau postposition head, dan lain sebagainya. Contoh di sini, John kicked the ball. Dan contoh kedua, John got in the car. Tanda kurung ada di sekitar preposition dalam contoh ini, dan head-nya ada di preposisi in the. Ini memberikan bukti tambahan bahwa pengaturan parameter untuk bahasa Inggris adalah inisial head atau kepala, karena preposisi berada di depan mobil dalam kalimat. Dan di principle dan parameter sini ada tiga, di antaranya linguistic interferences dan UG atau Universitas Grammar and SLA. Jadi di principle and parameter sini ada tiga, di antaranya linguistic interferences and UG and SLA. Yang pertama ini ada UG and SLA. Ada tiga pertanyaan sangat penting dalam studi SLA dari perspektif UG. The first, apakah yang keadaan awal di SLA? What is the initial state in SLA? And what is the nature of interlanguage, and how does it change over time? And the last, what is the final step in SLA? Jadi yang pertama, pertanyaan pertama itu apakah keadaan awal di SLA? Seperti yang dibahas pada bagian akuisisi first language versus second language di bab sebelumnya,
pelajar sudah memiliki pengetahuan tentang first language. Ada titik di mana perolehan second language dimulai. Mereka telah membuat semua pilihan parametrik yang sesuai untuk first language, dipandu oleh Yuji. Dan beberapa pengetahuan first language jelas ditransfer ke second language. Gitu. Oke, jadi yang kedua itu apa sifatnya antar bahasa dan bagaimana perubahannya dari waktu ke waktu. Oke, peserta didik di sini mengubah pengaturan parameter biasanya secara tidak sadar karena input second language yang mereka terima tidak sesuai dengan pengaturan first language yang mereka miliki. Jika akses ke UG masih tersedia, maka itu akan membatasi pilihan mereka seperti yang terjadi di first language. Dan tata bahasa interlanguage mereka tidak akan pernah menyimpang dari struktur yang diizinkan oleh UG. Sedangkan pertanyaan mengapa beberapa pelajar lebih berhasil daripada yang lain tidak relevan untuk akuisisi first language dasar karena semua anak mencapai final state. Pertanyaan ini sangat relevan untuk SLA. Semua pendekatan untuk topik ini perlu memperhitungkan variabilitas besar yang ditemukan dalam tingkat pencapaian tertinggi oleh pembelajaran second language. The next is linguistic interferences. Jadi antarmuka linguistik ini sangat meningkatkan pentingnya berbagai jenis makna. Yang pertama ada leksikal, gramatikal, semantik, dan pragmatis atau wacana. Yang pertama itu lexical meaning resides in the words that are stored in our mental dictionaries, atau makna leksikal terletak pada kata-kata yang tersimpan dalam kamus mental kita. Ketika kita mempelajari bahasa tambahan, beberapa kata yang kita peroleh memiliki arti yang setara dengan kata-kata yang kita ketahui di first language kita. Tetapi banyak contoh jadi yang kedua itu ada makna gramatikal. Makna gramatikal sering dibawa oleh morfologi infleksional, termasuk informasi about number, gender, tense, and aspect. The form cats, for instance, includes the lexical meaning of cat plus the grammatical marking of plural. Jadi sini the form cats misalnya termasuk arti leksikal dari kucing ditambah tanda kata bahasa dari jamak, menafsirkan makna bahkan kata kecil ini membutuhkan pemrosesan antarmuka leksikal morfologis. Dan yang ketiga ada makna semantik. Makna semantik pada tingkat frasa dan kalimat memerlukan pemrosesan makna leksikal dan gramatikal gabungan dari semua kata dalam frasa atau kalimat ditambah urutannya, yang merupakan antarmuka sintaksis semantik. Dan yang terakhir ada makna pragmatis atau wacana. Jadi makna pragmatis atau wacana menambah pertimbangan konteks dan pengetahuan dunia nyata dan dapat dianggap sebagai antarmuka sintaksis pragmatis atau wacana. The next is functional approaches atau pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional ini ada 4, ada systemic linguistic, functional typology, function to form mapping, and the last is information organization.
Jadi yang pertama itu ada sistemik linguistik atau linguistik sistemik. Linguistik sistemik ini adalah model untuk menganalisis bahasa dalam sistem pilihan yang sering terkait yang tersedia untuk mengekspresikan makna. Dasar pendekatan ini adalah gagasan yang pada akhirnya diturunkan dari antropologi Malinowski, bahwa struktur bahasa tidak dapat diidealkan dan dipelajari tanpa memperhitungkan keadaan penggunaannya, termasuk konteks sosial ekstralinguistik. Dari tampilan fungsional ini, penguasaan bahasa perlu dilihat sebagai penguasaan fungsi kebahasaan. Mempelajari bahasa ibu adalah mempelajari penggunaan bahasa dan makna, atau lebih tepatnya potensi makna yang terkait. Struktur kata dan bunyi merupakan realisasi dari potensi makna ini, dan belajar bahasa adalah belajar bagaimana mengartikan. Yang kedua ada fungsional tipologi atau tipologi fungsional. Jadi selanjutnya fungsional tipologi. Pendekatan lain dalam kerangka fungsional adalah tipologi fungsional yang didasarkan pada studi perbandingan berbagai bahasa di dunia. Studi ini melibatkan klasifikasi bahasa dan fitur-fiturnya dalam kategori atau tipe, namanya tipologi, dengan tujuan utama adalah untuk menggambarkan pola persamaan dan perbedaan di antara mereka, dan untuk menentukan jenis dan pola mana yang terjadi lebih atau kurang sering atau universal dalam distribusi. Pendekatan yang disebut fungsional karena analisis mengintegrasikan pertimbangan struktur, makna, dan penggunaan bahasa. Dan yang ketiga ada function to form mapping atau pemetaan fungsi ke bentuk. Jadi pendekatan fungsional lain yang telah diterapkan pada deskripsi dan analisis antar bahasa menekankan pemetaan fungsi ke bentuk dalam urutan akuisisi. Konsep dasar dari perspektif ini adalah bahwa akuisisi first language dan second language melibatkan proses tata bahasa, di mana fungsi gramatikal seperti ekspresi waktu lampau, kemudian dengan kata leksikal seperti yesterday or kemarin, dan hanya kemudian dengan penanda tata bahasa seperti akhiran ed. Misalnya, jika Anda bertanya kepada pelajar bahasa Inggris pemula apa yang dilakukan sehari sebelum dia mungkin berkata I play soccer and the meaning of pastime. Mungkin kalian bisa bertanya dengan advanced learner. Might say, yesterday I play soccer. Kemarin saya bermain sepak bola. And using an adverb to convey the meaning of past, and still more advanced learner might say I played soccer. Dan mungkin kalian bertanya yang lebih mahir, mungkin dia berkata I played soccer. Jadi dia menggunakan infleksi tata bahasa ed. And the last is information organization. Jadi organisasi informasi ini mengacu pada pendekatan fungsional yang berfokus pada struktur ucapan atau cara di mana pelajar menyusun kata-kata mereka. Tugas mempelajari SOA dari perspektif ini termasuk menggambarkan struktur antar bahasa dan menemukan prinsip-prinsip organisasi apa yang
memandu peserta didik pada berbagai tahap perkembangan dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini berinteraksi satu sama lain. Okay, I think that's all material from me. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itulah tadi materi dari kami.